Oke teman-teman, kembali lagi sama gua di Ceker dan di Ceker Podcast atau Cekes. Sekarang di samping gue ya, kan samping bener ya. Udah ada Sabi. Kalau lu, Oh, kalau lu belum ganti-ganti nama channel sih, Man? tahu nih. Gak Ganti jelas nih. dong sebagai bentuk konsistensi atas apa yang telah disampaikan kan. Enggak diganti. Gua tadinya tuh kayak apa namanya pagi tadi pengennya ngajak lu ini motoran kan, tapi terus gue langsung ingat oh iya lu udah berhenti motoran gitu. Ya, motoran-motoran aja. Jadi gue nggak, maksud gue mau apa namanya mau kayak apa namanya bahas ini tuh sambil motoran gitu, cuman baru keinget oh iya lu udah nggak motovlog lagi ya gitu. Nah, jadi gua mau bahas ini lewat aplikasi, bukan aplikasi sih, kayak lewat Google Meet aja nih ya kan. Mantap nih. Nah, jadi yang kita mau bahas itu adalah CBR 150R atau CBR 150 K45R ya, yang baru tahun Ya. 2021 ini. Kenapa gua ngobrolinnya sama Sabi? Karena Sabi ini dikenal sebagai suhu daripada CBR ya, dunia perseberan ya. Khususnya CBR entry level ya. CBR-CBRan. Seber-seberan. Jadi seber kelas 150, 250 tuh suhunya ini nih. Sabi gitu ya. Nah, ini apa namanya, pokoknya kalau lu misalnya suka sama CBR yang mono ya, yang satu silinder, pasti kenal nih sama orang satu ini yang mungkin sekarang udah tidak mengisi dunia perseberan lagi ya, karena sudah berhenti menjadi motovlogger gitu. Tapi ya pandangannya selalu kita hormati sebagai pengguna apa ya, pengguna tetap ya Iya. Honda CBR 2,5R ya, yang K33 ya, K33. Oke, jadi nih gue udah nyatetin tadi ya apa aja yang perlu dibahas. Yang pertama itu ada soal desain ya. Overall desainnya menurut lu gimana, Van? Keren nggak soal yang CBR K45R ini gitu? Keren sih, keren banget malah. Keren banget ya. Jadi apa namanya, sangat-sangat worth to buy ya. Iya. Nah, terus dia juga memiliki fitur yang mumpuni ya, Van ya. Kayak ada udah pakai USD untuk shock Iya, depannya dan gitu sama udah gitu kan apa USD-nya ZX25R tuh ya kan. Showa ya. Jadi jadi ya untuk kita motor motor cuman segitu cc-nya dan cuman segitu harganya tapi dapat begitu kan berarti kan bagus, Vin. Maksudnya apa Betul. ya? Maksudnya eh, berarti kan itu memang motor yang memang beneran bagus Betul, gitu. betul. Ya sama udah ada assist sleeper clutch ya, sama lah kayak R15 VVA ya. Iya, iya. Itu Terus kayaknya udah wajib sih sekarang. udah wajib. Terus tapi masalahnya memang tidak ada upgrade di sektor mesin ya. Ini yang membuat kita menyayangkan Ya, karena kan udah di kodenya aja 345R nih. R itu kan berhubungan erat dengan iya. racing kan. Tapi Racing gitu ya. apa namanya, mesinnya masih 17 PS ya. Berarti sekitar berapa? Sekitar 16 18 HP 17 HP-an lah ya. 17 HP, 17 HP. 17 HP-an. Jadinya agak kurang sih ya menurut gue ya. Kalau menurut lu gimana, Van, menanggapi mesin yang tidak mendapatkan refreshment atau improvement? Kalau gua sih memang jujur agak sedikit gimana gitu ya tentang mesin ini. Cuman menurut gua ya balik lagi motor 150 kan. Nah, Mm-mm. motor 150 itu kan sebetulnya bukan lebih ke arah buat emang buat kebut-kebutan, buat Oke. racing segala macam. Tapi motor 150 itu faktanya mau fairing, mau apa, mau naked, mau matic, mau apa, itu ya dipakainya buat harian. Oke. Itu nyatanya tuh seperti itu. Tidak seperti Oke. motor 250.
Jadi kalau motor 250 tuh mungkin banyak yang dipakai harian. Cuman maksudnya orang-orang tertentu aja gitu. Tapi kalau orang-orang kebanyakan tuh ya dipakai harian di motor 150. Jadi kalau gua bilang dia dengan mesin yang seperti itu ya menurut gua udah cukup gitu loh. Oke. Untuk menunjang aktivitas sehari-hari kita gitu. Oke. Jadi yang paling penting di motor 150 itu sebenarnya adalah fiturnya ya, fitur dan kenyamanannya ya. Iya bener. Oke, oke. Nah, iya sih, tapi mungkin bagi beberapa orang kan, wah, nih motor kan harus head to head dengan GSX, ini motor kan harus head to head sama R15 ya. R15 VVE, sehingga mungkin ekspektasinya di sektor mesin mengalami perubahan yang signifikan, padahal ternyata enggak gitu kan. Nah, oke deh. Terus kita ngebahas soal komplain netizen nih, Van. Komplain netizen yang bilang, ah gimana sih, apa namanya, desainnya sama persis ya, nggak sama 100% sih tapi persis dengan CBR 2,5 RR. Menurut lu gimana, Van, menanggapi fenomena ini gitu? Gua jujur ya, eh 99% yang berkata demikian itu kayaknya orang-orang yang memang tidak bukan tidak memiliki CBR tapi tidak mengetahui sejarah CBR nih Oke. ya, karena pada di sejarahnya kita mundur lagi, kita tarik lagi ke masa lalu gitu ya, di mana CBR 250R mata sempak dan CBR 150R mata sempak keluar, itu dua-duanya memiliki desain bodi yang sangat-sangat sama, bahkan lebih sama daripada, gue bisa bilang lebih sama daripada yang sekarang ini. Kalau Oke. yang sekarang ini gue masih bisa bedain cuy, mana yang 150, mana yang Dari 250 belakangnya sih RR. lumayan beda ya. Beda, dan kalau lihat dari samping juga beda, soalnya Beda. kurus banget si Hmm. CBR 150R K45R ini ketimbang R15 pun sebetulnya kalau kita jujur-jujuran dimensinya lebih besar si R15. Oke. Nah, jadi tapi kalau kita lihat sejarahnya CBR 150 sama 250 emang modelnya mirip-mirip. Ya dari dulu tuh, malah dulu itu bisa dibilang plek-plek lah. Jadi maksudnya orang tuh memang membeli CBR mau yang 150 sama yang 250 dulu itu, orang-orang zaman dulu itu tuh pure aja karena mereka suka, karena mereka tuh Oke. ingin beli mobil motor itu gitu loh. Gitu Oke. aja sih menurut gua. Kalau menurut gue sih fenomena ini terjadi karena hype-nya CBR 250 RR dan CBR 250 RR SP. Iya Jadi sih. orang tuh kayak apa namanya udah jadi gini, orang yang tadi yang nggak suka CBR jadi suka CBR gara-gara CBR 250 RR. Sehingga Benar. mereka, gue bisa bilang 50% dari pencinta CBR 250 RR itu adalah yang dulunya bukan pencinta CBR, sehingga mereka ya mungkin look up-nya tuh ke Ninja, look up-nya tuh ke Yamaha, Honda dia nggak lihat, sehingga dia tidak menyadari bahwa adanya history di balik kenapa desainnya seperti itu. Sehingga apa namanya, dari psikologisnya dia sendiri udah kayak uh, merasanya CBR 250 RR itu something yang eksklusif gitu loh. Padahal menurut gue loh ya, menurut gue kalau lu mencari something yang eksklusif di levelan 2,5, motor 2,5 yang dimana itu masih baby banget kalau untuk ukuran motor sport, bukan entry level lagi ya. Karena kan entry level Iya. sendiri kan 500 cc ke atas. 500 cc 600, sampai 500. 600 tuh masih entry level banget gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Sementara 250 cc ya baby gitu loh. Jadi lu Iya, muluk-muluk di level 250 cc minta eksklusivitas nggak menurut bisa, gua nggak bisa sama sekali nggak bisa. gitu. Bahkan sampai apa namanya ZX25 yang dieksklusifkan oleh Kawasaki sendiri ya, kalau ditarik garis desain mirip-mirip juga sama Ninja 2,5 yang biasa juga Iya, gitu kan. mirip. Iya, Gitu. Karena Ninja belum punya atau nggak punya si 150 cc aja, jadinya dimiripinnya sama yang varian yang di bawahnya sedikit dengan apa namanya iya, kortingan silinder gitu kan. Ya iya, namanya iya. Kawasaki kan dari dulu begitu gitu loh. Ya 150 ya dia tuh paling 2 tak gitu, dan itu jelas berbeda karena dari mesin pun berbeda kan. Cuman kan kalau ini kan sebenarnya kan beda volume mesin dan silinder gitu loh. Nah, Hmm. apa namanya, bener kata Arvan bahwa kita itu apa namanya harus melihat ke belakang gitu ya. Apakah
kenapa gitu alasan ya? Maksud gua alasan si Honda menyamakan atau memirip-miripkan desainnya gitu ya. Bahkan yang lebih parah lagi waktu CBR 250 CBU terakhir masuk ke sini ya Van ya, kayak punya lu ya. Itu Hmm. dengan K45 yang lama itu tuh plek-plek, cuman beda di beberapa orang bilang ada beda di arm, terus beda di kill switch, sama beda di knalpot ya Van ya. Iya. Sama kaki-kaki ya. Apa dimensi berbeda cuman sedikit Sedikit banget. banget. Dimensi berbeda cuma sedikit banget. Apa nggak kasat mata ya, apa kayak nggak kelihatan Nggak gitu ya. nggak nggak bisa dilihat Nggak bisa pakai dilihat mata begitu pakai nggak mata bisa. telanjang ya, harus benar-benar mengerti Iya. ya. Oke. Nah, menurut lu nih pesan buat teman-teman yang mungkin eh baru nih di apa ya, di CBR gitu, baru baru mencintai CBR waktu CBR baru mengeluarkan 250 RR. Pesan lu apa sih, Wan? Ya pesan gue sih kalau memang lu tuh suka sama CBR 250 RR, ya harusnya mau ada motor atau enggak ada motor yang ngikutin produk yang lu suka, harusnya lu nggak akan terapa ya ter apa ya namanya ya, nggak akan apa sih Vin namanya tuh kayak Merasa dikecewakan. apa. Iya, nggak bakal dikecewakan gitu loh. Karena menurut menurut gue ya, kalau gue ada di posisi lu pada, lu suka CBR 250 RR, gue suka CBR 250 RR, ya. Terus sewaktu-waktu ada motor, bahkan kalau misalnya motor itu muncul dari produk bukan brand-brand lain, kayak misalkan brand-brand tirai bambu tuh yang paling seneng ngikut-ngikutin, ya. Gue nggak akan masalah, oh nggak masalah lah mau itu semirip apa, tapi yang jelas yang gue beli, yang gue suka, yang gue punya itu tuh ya yang emang Orisinil. motor yang orisinilnya itu gitu, yang emang gue mau gitu loh. Jadi gue nggak masalah, apalagi kalau misalkan cuman adeknya doang nih CBR 150 Iya. pakai bodi yang mirip-mirip, Iya. ya masalahnya di mana? Lu tanpa ada begitu juga bisa ada CBR K45 K45 yang di itu ya, di sebelumnya K45G dan K45N ya, itu bisa dipakein body kayak CBR 250 RR, kok gue banyak kok ngeliat kayak gitu. Jadi Oke. maksud gue nggak menutup kemungkinan memang, dan tidak akan menjadi masalah karena tetap beda dong gitu. Jadi harusnya sih nggak terusik sama sekali dengan adanya motor-motor yang memang lebih kecil dari harga dan cc itu, yang mirip gitu loh, nggak akan terusik kalau emang kalian suka gitu loh. Iya, buktinya aja lu sebagai pengguna CBR K33 yang sangat-sangat mirip dengan CBR K45 Hmm, aja nggak merasa terusik juga ya, walaupun kadang enggak sebel karena nggak bisa masuk diganggu gitu. parkiran 2,5 Oh ya iya, karena dikira iya, motor iya. 150. Cuman sebenarnya itu kan hanya minor ya, hanya apa ya, Minor. hanya yang bukan hal besar lah gitu. Dan menurut gue juga kalau misalnya ya kayak Sabi nih kalau di jalan gitu lihat CBR K45, kalau emang dia nggak tengil atau dia bagus bawanya pasti kan juga wah, that's my brother nih gitu loh, ya kan? Iyalah, iyalah. Karena Sabi itu adalah pengguna CBR lama, jadi dia udah bener-bener mencintai dan mengetahui persis sejarah-sejarah CBR, apa namanya, eh, bahkan sampai kenapa sih garis desainnya seperti itu, bahasa desainnya tuh mengarah kemana, sehingga dia sudah mencintai gitu, sehingga kalau misalnya pun ada eh, baby CBR 250 yaitu adalah CBR 150 K45 gitu, si Sabi ini bisa kayak wah ini masih brother gua gitu, dan harusnya itu terjadi dengan pengguna CBR 250 RR sekarang juga ya gitu. Jadi menganggap Iya. apa namanya CBR yang baru ini juga sebagai brothernya gitu. Karena kan Mungkin ya mungkin gini sih, Vin.
yang gue lihat sekarang adalah bukan orang yang memang pure dia suka, Betul, bukan orang yang memang dia gua tuh tahu motor ini motor bagus, bukannya kayak gitu loh. Tapi orang-orang kenapa mereka mengidolakan si Saber 250 RR ini? Karena dulu waktu awal munculnya Saber 250 RR ini motor tuh paling di apa ya, Vin? Paling 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 lu kalau punya motor ini, lu gengsi lu naik gitu loh. betul. Nah, orang-orang akhirnya sekarang ini terbawa gengsi. Nah, begitu gengsi mereka di apa ya namanya ya, ternodai gitu ya dengan adanya apa motor yang mirip dengan dia yang dimana nggak jadi lagi gengsi nih sekarang. Gengsi sekarang udah ZX25R, Hmm. udah apalah gitu ya. Akhirnya ya udahlah gue cabut aja. Karena mereka mikirnya cuma gengsi gitu loh, Vin. Iya, iya. Itu sih Iya. yang gue tangkap. Iya betul. Jadi karena udah terlanjur gengsi, ternyata keluarnya persis ya, mirip-mirip. Jadi ya Iya. gua udah nggak spesial lagi dirasa seperti itu. Hmm. Padahal kan kalau Iya. misalnya memang mencintai, harusnya mengerti betapa spesialnya CBR tersebut. Gitu. Nah terakhir nih Van, pertanyaan nih buat lu. Lu kalau misalnya punya rejeki, lu kemungkinan bakal beli nggak CBR yang versi ini? Gue ada keinginan sih, soalnya kan gini, uh, bokap gue kan pesen ya, bokap kita kan pesen nih, Iya, apa, motor tuh satu aja. Gue iya, jadi iya. kepikiran nih, wah gue bisa nih berarti jual CBR gue nih misalkan, sama Mm-mm. si ADV nih, ya gantinya pakai itu aja, soalnya menurut gue, ya gue sekarang ini nggak perlu lagi yang namanya motor-motor yang memang, apa ya, Yang ya gue gede udah nggak, gitu. gue udah pensiun gitu loh, jadi kayak Iya, iya, iya. yang penting gue punya motor yang bisa diandelin aja udah gitu doang. Iya, iya, iya. Ada Karena lu keinginan juga sih, cuman nggak tahu juga nantinya. udah pensiun motovlog gitu-gitu ya. Mm, Gitu. mm. Wah, kalau misalnya si Sabi apa namanya rela ya menukar dua motornya dengan satu unit motor CBR ini, berarti bagi Sabi CBR ini lumayan bagus atau bahkan bagus banget ya. Ya, layak banget. Kalau gue bilang layak banget dari segi keamanan, kenyamanan tuh layak banget. Oke, oke, oke. Ya gitu guys, jadi pembahasannya dan tadi Sabi udah berpesan juga ya harus bener-bener apa namanya ya jangan dilihat dari gengsi lah gitu karena Iya, kalau dilihat dari gengsi nggak ada habisnya gitu loh. Besok keluar baru, besok keluar baru, besok keluar baru. Sekarang kan industri otomotif udah kayak HP ya kan. benar. Benar. Eh kita baru beli ternyata keluar lagi nih. Jadinya nyesel karena Sekarang gengsi. gue jadi keingetan nih. Sekarang tuh logikanya gini aja, Vin. Kayak misalkan lu HP lu iPhone kan. Iya, Nah, iPhone itu sendiri ada berapa jenis, ya betul. kan? Tipenya iPhone, tapi jenisnya ada berapa banyak kan? Ada Betul. yang kalau iPhone yang lu punya kan iPhone 11 Pro gitu Iya, kan ya. Tapi kan masih ada di bawahnya iPhone 11. Jadi iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. iya, Nah, ketiga ketiga handphone ini kan beda. Dia spesifikasinya beda, tapi dengan model yang kurang lebih mirip-mirip. Jadi betul. menurut gua itu sama aja dengan sebuah produk motor gitu loh. Iya. Itu sih. Iya, gitu dan ya nggak bisa dipungkiri ya namanya apa namanya orang Indonesia itu masih kekejar gengsi ya. Salah satu contohnya adalah ya satu silinder itu dianggap downgrade dari dua Nah, silinder. iya, 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 iya. Orang tuh lebih pentingin suara sih memang. Yang dimana sebenarnya gue juga kurang suka sih sama suaranya gak asik aja gitu kan. Makanya Ninja Iya, gue yang dua silinder pun gue knalpot ya gitu-gitu aja, malah kan terkesan unik kan suaranya. Tapi iya. kalau misalnya pakai knalpot yang racing, yang apa namanya ngeluarin suaranya banget kayak aneh aja menurut gue. Ya kenapa sih gitu loh? Kenapa perlu suara seperti itu? Kenapa nggak suka suara yang agak kasar, berkarakter dan memiliki torsi berlimpah yang seperti yang dimiliki oleh motor-motor satu silinder gitu kan? Makanya gue selalu kalau misalnya ada orang Benar, yang nanya ke benar. gue motor fairing kalau 250 cc mending satu silinder apa dua silinder? Gue bilang satu silinder karena ibarat kata begini sih apa namanya kalau satu silinder tuh seberapa cepet lu ngedorong si tembok, cuman kalau dua silinder itu seberapa cepet lu nabrak si tembok. Kan seperti itu karena kan
benar, Secara benar. hukum aja udah hukum apa ya berarti fisika ya jatuhnya ya. Pokoknya Iya, hukum hukum fisika ya. fisika lah gitu. Ya apa namanya torsi berlimpah otomatis dorongan berlimpah juga dong gitu. Tapi kalau Benar, misalnya eh apa namanya apa ya bukan HP tapi top speed yang berlimpah otomatis ya daya nabrak yang berlimpah kan kayak gitu kan benar, gitu loh. benar, benar. Jadi menurut gua ya apa namanya nggak kurang enak lah apalagi udah nunduk-nunduk gitu ya akselerasi gak seberapa torsi gak seberapa gara-gara dua silinder kan tapi ya udah Benar. ya orang Indonesia emang susah gitu susah banget di dicerahin seperti itu tuh susah banget gitu. Oke deh. Kalau gitu thank you banget Sabi udah mau join untuk Oke, ngobrol-ngobrol persoalan CBR baru ini dan kita berdua sepakat bahwa motor CBR baru ini bagus dan sangat-sangat layak untuk dimiliki di tahun 2021 benar, ini dan gua harap Honda kita lihat nih pergerakan Honda nih semakin kesini semakin menggila ya. Iya gak sih? benar, benar, Kayak benar, rilis PCX yang baru dengan 160 benar, cc ya benar, satu benar. gak nanggung-nanggung. Kalau Yamaha kan 160. agak maaf ya, agak nanggung 155 gitu kan. Itu Honda jadi langsung pakai VTEC kan itu? 160. Iya, kalau nggak salah pakai VTEC kalau nggak salah ya, pakai 4 katup. Makanya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menggila, ya membabi buta kalau bisa dibilang. Dan hati-hati ya bagi produsen lain karena Honda ini adalah raksasa nih. Iya, benar, benar. Jadi dia resource dan lain-lainnya mungkin sangat-sangat kaya gitu ya sehingga Mm, bisa membombardirkan apa namanya kancah dunia industri motor gitu ya di Indonesia gitu. Jadi hati-hati harus menyiapkan amunisi yang banyak nih bagi produsen motor lain apa namanya pabrikan motor lain dan gue sih selain Honda berharap banyak juga dari Suzuki sih terus terang aja karena ya eh, kalau nggak Honda ya Suzuki lah untuk soal quality ya gitu. iya. Oke, so sekian untuk CKS kali ini. Terima kasih udah mendengarkan sampai habis dan sampai jumpa di CKS berikutnya.